satu ya. Ini kalau saya panjangkan nomor satu nanti nggak sampai nomor dua, tiga dan seterusnya. Oke. Nah, sholawat ini karena perintah Allah dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu, perlu kita cermati. Sebelum memerintahkan, Allah memberikan pernyataan. Innallaha dengan inna taukid tegas, sesungguhnya Allah. Maksudnya Allah mewanti-wanti loh. Allah sholawat, malaikat sholawat. Kalian yang beriman, hei orang-orang beriman, yang dipanggil sama Allah nggak semua orang loh. Nggak setiap orang dipanggil, enggak loh. Nggak seluruh manusia dipanggil, hei orang-orang beriman, yang percaya sama aku, percaya malaikat, percaya rasul, percaya kitab, percaya surga neraka, percaya takdir, yang beriman nih, hei semua yang beriman. Kalian kalau beriman sama rasulku, seakan-akan begitu. Kalian iman sama rasulku, sholawat pada beliau, salam untuk beliau. Nah, orang yang beriman senang nih dipanggil. Weh, saya dipanggil sama Allah. Ya ayyuhalladzina amanu. Ada apa ya Allah? Sholawat sama Nabi. Siap. Mestinya kan begitu ya. Tapi kalau kita nunggu kena musibah dulu. Naik kapal, angin kenceng, kapalnya goyang. Baru ingat innallaha wa malaikatahu. Baru ingat ayatnya itu. Baru ingat ayatnya. Ya alhamdulillah masih ingat ayatnya gitu ya. Alhamdulillah. Tapi beda dengan kaum solihin, mukmin sejati di telinganya tidak akan pernah itu ya putus. Perintah itu akan terngiang-ngiang terus. Sallu alaihi, sallu alaihi. Ayo salawat Nabi, salawat sama Nabi. Makanya orang beriman gak bisa gak salawat. Tiap detik itu hatinya itu nyambung pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena orang beriman itu selalu mendengar panggilannya Allah, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, didengar betul. Kalau kita ini kan mukminnya tingkatnya sebegitulah. Entah KW berapa kita ini ya. Kalau afwan sepuranipun ingkang kathah, bahkan di majelis itu kadang kalau maulid sudah khusus maulid majelis sholawat, sudah khusus majelis sholawat. Sampai munsyidnya yang qasidah itu suaranya hampir habis. Innallaha wa malaikatahu sampai serak gitu. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Yang di sampingnya Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Yang satu dengarkan tok. Enak ya suaranya. Suaranya enak. Ngomentari. Suaranya fals. Mulutnya enggak sholawat. Ya mulutnya enggak sholawat. Itu di majelis maulid, di majelis maulid didengungkan sholawat, dia nggak ikut sholawat. Kenapa? Karena nggak terpanggil. Lah bahayanya di sini, bahaya di sini. Malaikat sholawat, Allah sholawat, Allah manggil, hei yang beriman, kamu sholawat. Nah kalau kita beriman nggak sholawat, berarti kalau kurang sholawat berarti kurang beriman. Makanya dalam sebuah riwayat dikatakan, inna aqrabukum ilayya manzilatan yaumal qiyamati aktsarukum alayya salatan. Kama qala sallallahu nanti di hari kiamat yang paling dekat dengan aku di antara kalian semua, di antara yang salat, yang puasa, sama-sama salat, sama-sama puasa, sama-sama sedekah ya, sama-sama jihad, kumpul nih orang-orang baik, ahli salat, ahli sedekah, ahli jihad, ahli zikir kumpul sama Allah, dilihat yang paling banyak sholawatnya yang mana nih? Nah itu maju depan nih. Nah, itu yang paling dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena orang yang paling banyak sholawat dia mendengar nida ilahi panggilan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Jadi di situ ada inna taukid, sangat ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari ini sebetulnya kita tuh nggak perlu diiming-iming dengan pahala, nggak perlu diiming-iming dengan hasil sholawat, nggak perlu sebetulnya ya. Tapi karena kita ini imannya iman pas-pasan, kalau nggak diiming-iming itu ya paham? Contoh-contoh begini, kita ini termasuk pencari ilmu yang top atau pencari ilmu yang pas-pasan. Cara ngukurnya begini, ada dua pengajian, yang satu rutin, yang satu juga rutin, terus yang satu buat pengumuman.
hari ini kami akan bagikan door prize, hatinya lebih tertarik mana? Yang mana? Tetap istiqomah di majelisnya atau belok ke door prize? Belok ke door prize. Berarti yang lebih memanggil kita itu majelisnya atau door prize-nya ini? Nah, berarti iman kita iman apa? Iman door prize. Ya nggak apa-apa, memang kita ini kelasnya kan di situ. Maksud saya sadar makom gitu loh. Ojo enggak ya, saya nggak butuh imbalan-imbalan dari sholawat. Saya nggak butuh apa namanya iming-iming. Saya sholawat, tenang ngedul, tenang pikir musik. Ojo gaya, jangan gaya. Ini kalau kamu tuh butuh imbalan ya ngomong butuh. Allah nggak suka sama orang gaya. Ngomong aja apa adanya. Ya Allah saya butuh imbalan. Itu justru kalau orang bagus. Kenapa? Lah mintanya sama Allah kok. Mintanya sama Allah. Allah ngasih, menyiapkan imbalan. Kok kita gaya? Kurang ajar kamu. Sok nggak butuh. Butuh ya butuh. Tapi kalau orangnya emang hatinya ke Allah, terimanya lain. Terimanya itu bukan karena butuh imbalannya, tapi apa? Lihat Allah yang ngasih. Aku akan mengambilnya karena ini pemberian Allah. Ini janjinya Allah. Yang dilihat Allahnya lagi, itu kelas makom tinggi. Kita mah pas-pasan. Kita belum bisa lihat Allahnya, masih lihat imbalannya. Betul. Nah, sadar diri dulu di sini. Sadar diri. Nah, saya jadikan imbalan ini semangat sekarang. Apa imbalannya bersolawat? Wah, ini nanya imbalannya bersolawat. Kalau sudah tahu, jenengan mau bayar saya berapa? Mungkin haditsnya udah sering didengar dibaca, tapi biar kita ini paham dulu ya, caranya gimana masuk ke dalam apa namanya pikiran kita sehingga kita paham. Saya akan bacakan haditsnya biar jelas. An Abdullah bin Abi Talha an abihi qala jaa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yawman wa huwa yural bishr fi wajhihi faqila ya Rasulullah inna nara fi wajhika bishran lam nakun narah qala ajal inna malakan atani faqala li ya Muhammad inna rabbaka yaqulu laka ama yurdika an la yusalli alayka ahadun min ummatika illa sallaitu alaihi asran wa yusallimu alayka illa salamtu alaihi asran qala qultu bala Allahumma shalli wa barik alaihi wa alihi. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW tampak di hadapan sahabat, di wajahnya nampak kegembiraan. Sebentar, ini dibahas dulu. Emangnya Rasulullah wajahnya murung? Nah, kalau jenengan biasanya murung, tampak gembira, orang paham manten anyar. Ya kan? Atau mungkin tanggal muda, barusan gajian, ya. Atau mungkin baru dapat door prize tadi ya, dapat door prize. Atau mungkin dapat apa hadiah dari temennya, tampak gembira. Atau mungkin yang baru ngelamar, lamarannya diterima, ya lamarannya diterima, dan seterusnya. Biasanya dia murung, kok tampak gembira. Itu buat kita. Makanya kita jangan salah ngukur. Kalau disebutkan Nabi Muhammad SAW, kok tampak wajahnya gembira, bukan berarti Rasulullah itu sedih. Justru itu anehnya di sini. Nabi Muhammad SAW selalu wajahnya nampakkan ceria. Karena ciri-ciri penghuni surga itu wajahnya berseri-seri, ceria. Makanya yang wajah enggak enak ngomongnya ya. Ayo, wajah yang suka apa? Besengut, merengut, jegot. Ya, wajah yang jengkel, wajah bahasa Indonesianya apa itu? Cemberut kurang enak, jegadul. Untuk bahasa Jawa macam-macam ya. Wajah yang nggak enak tuh, wajah yang nggak enak. Itu apa tanda-tanda yang begini loh. Saya mau ngomong juga nggak enak ya. Wajah yang berseri-seri itu ciri-ciri penghuni. Nah berarti yang nggak berseri-seri ciri-ciri penghuni. Saya nggak ngomong. Makanya minimal kalau kita pengen masuk surga, kita samakan dulu wajah kita dengan wajah penghuni surga. Kalau ditanya, kamu kok Mas Semanto? Wajah penghuni surga. Iya, bukan aku penghuni surga. Kenapa kamu senyum-senyum? Wajah penghuni surga. Minimal aku udah pasang DP, wajah penghuni surga. Nah, profile picture-nya di dunia nyata, bukan dunia maya, wajah penghuni surga. Sekarang aneh. Banyak orang di dunia maya, PP-nya senyum, dalam kehidupan nyata merengut. Ayo banyak yang begitu?
Masya Allah. Begitu difoto, selesai foto, ya waktu foto senyum, selesai foto merengut lagi nih. Naudzubillah min dzalik. Nah, kita pasang wajah kita di dunia nyata ini dengan senyum, nanti ini tergambar di alam akhirat. Nih orang ini wajahnya udah sama nih, sama dengan penghuni surga, berarti layak masuk surga. Maka kalau di scan, wajah perengutan, out. Ya kan, di scan itu loh, handphone sekarang itu kan ada yang apa namanya, face deteksi ya, mendeteksi wajah itu kan, samakan wajah, klik buka dia, langsung klik buka. Nah, nanti disamakan wajah kita nih, samakan wajahnya dengan penghuni surga, sama enggak? Tik merengut. Out, pintu surga nggak buka. Begitu disamakan kok senyum, oh sama ini, minimal tit buka satu nih, yang buka satu. Kemungkinan besar masuk ke dalam surga. Ini untuk kita. Nah kalau Nabi Muhammad SAW, Rasulullah tuh nggak usah mesem, sudah mesem. Jadi Rasulullah tuh nggak usah tersenyum, sudah tersenyum. Karakternya tuh memang hatinya ceria, hatinya bahagia. Jadi diamnya senyum. Lah kita senyumnya merengut, aneh kan ya? Rasul tuh diamnya senyum SAW, biasanya sudah senyum tuh Rasulullah SAW. Nah Rasulullah manusia yang paling banyak menampakkan keceriaan, ya, kebahagiaan dan senyum. Tapi hari itu sahabat radhiyallahu ta'ala anhum melihat sesuatu yang berbeda. Loh ini kok Rasul hari ini kok cerianya unlimited ini. Beda banget, enggak pakai beda nih, beda banget. Aneh, ini senyum yang luar biasa. Ada apa ini? Maka sahabat nanya, ya Rasulullah, duhai Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya hari ini kami melihat wajahmu berseri-seri bahagia, dan semenjak kami kenal engkau belum pernah melihat engkau sebahagia ini. Keren. Belum pernah lihat Nabi SAW itu wajahnya sebahagia ini, selalu bahagia, tapi nggak pernah wajahnya sebahagia ini. Kasarnya begini loh mas, kalau ada orang kok sudah senyum, suatu hari tampak sumringah, jangan nanya, kamu kok tampak bahagia nggak seperti biasanya? 20 tahun saya kenal kamu, nggak pernah kamu senyum seperti ini. Kenapa? Jawabannya, untuk warisan 30 miliar. Kok iso? Lah saya itu kan barusan nikah kata dia, ya dengan seorang janda. Tidak lama janda itu meninggal dunia, ya saya sih sedih. Ternyata dia punya tabungan 30 miliar. Tidak ada pewaris tunggalnya saya. Dia anak yatim piatu, nggak punya saudara, nggak punya paman bibi, sepupu aneh longko gitu ya. Mesem pula. Wah. Ini ada jawabannya. Ada jawabannya. Kenapa kamu tampak bahagia sekali seperti itu? Nah, Nabi SAW ditanya, kenapa ya Rasulullah engkau nampak bahagia? Lebih dari, bukan lagi biasanya, lebih dari seluruh kehidupanmu. Tidak pernah kami melihat engkau sebahagia ini. Apakah Rasul menjawab SAW, karena aku dijamin masuk surga, karena umatku akan masuk surga? Apakah itu? Apakah karena disediakan pahala yang besar, siapa sholat akan dapat begini, siapa akan dapat begini? Apakah itu? Tidak. Tapi Nabi Muhammad SAW menjawab dengan suatu jawaban yang membuat kita semua harus merasa sangat bahagia. Karena kalau kita nggak bahagia, berarti kita bukan umat yang baik dari umat Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Ini yang buat Rasul kalian bahagia, membuat Rasul saya bahagia. Ini yang buat Kanjeng Nabi mesem sumringah. Kalau kita dengar ini nggak mesem, nggak sumringah, biasa-biasa saja, lara hatimu. Paham nggak? Ini yang buat Nabi Muhammad SAW bahagia. Kita dengar ini datar, biasa saja. Segera periksakan jiwa Anda ke rumah sakit jiwa. Ciri-ciri sakit jiwa, dilihat sama dokter, Bapak baik-baik saja. Kok kata Habib Novel, saya sakit jiwa? Berarti Habibnya yang sakit jiwa. Kurang ajar awakmu Pak. Ya salah, ke dokter jiwanya salah, segera datang ke kiai, ke ulama gitu kan ya. Kenapa ini saya dengar Rasulullah bahagia, kok saya nggak bisa ikut bahagia? Orang yang bersahabat itu kalau sahabatnya bahagia, dia ikut bahagia. Betul. Jangankan bersahabat, kita lihat orang di pinggir jalan ya, suami istri duduk, kemudian kok tampak romantis, kita pun ikut mesem, gak kenal, ikut mesem, ikut
Bahagia, betul atau betul? Nah ini sahabat menceritakan ini yang paling buat bahagia Nabi Muhammad SAW. Kita nggak bahagia, lah kira-kira awakmu ki sapa? Nggak cetha kita nih jadi umat, bener nggak itu? Ini yang buat Rasulullah bahagia SAW, kok kita biasa-biasa saja. Makanya sekarang ini wajah saya tampak bahagia enggak nih? Halo, tampak bahagia enggak? Sorry bro, saya sebelum ceramah ini agak lama. Kenapa? Semiran saya aku. Iya, coklat tua, jenggot rapikan, kumis habiskan. Kenapa Habib? Kopiah baru. Oh iya, ini mau membawakan hadis yang mana Rasulullah bahagia. Saya harus menampakkan bahagia, walaupun saya capek, lelah, tapi saya harus bahagia. Kenapa? Ini buat Rasul bahagia. Kalau saya nggak bahagia, berarti saya orang pertama yang hati saya rusak di tengah majelis ini. Kapok mau kapan? Ayo wajah-wajah, berut bahagia dulu. Oh mau dengar hadis yang membahagiakan Nabi Muhammad SAW kok hatinya masih mikir bojo yang buat ruwet mbak, gak usah dipikir. Doa saja semoga dapat bojo yang lain. Ngawur kamu. Ya didoakan semoga bojonya jadi waras, jadi bisa nyenengkan hati. Jangan doakan Allahumma beri saya ganti selain dia. Wah kabul, gantinya lebih mengerikan. Ya Allah, kembalikan aku pada yang pertama. Oh, ruwet toh kamu itu lagi. Halo. Bukan maksud menyinggung, Bu, tapi banyak kejadian yang seperti itu. Oh, betul. Pengakuan. Ibu yang satu itu selalu pengakuannya pas dengan yang kita mau. Alhamdulillah. Nah, ini harus bahagia dulu. Udah bahagia? Udah, ini yang buat Rasulullah bahagia SAW. Apa? Kata Nabi Muhammad SAW ketika ditanya sama sahabat, ya Rasulullah, apa yang buat kamu senyum, berseri-seri, tidak seperti biasanya? Lam nakun naroh, lam nakun, tidak pernah kami melihat engkau seperti itu. Qala ajal, jawaban Nabi, qala ajal, iya jelas, gitu bahasanya saya, oh iya jelas, tentu, of course. Ini bahasanya begitu, ya jelas toh, orang puluh M. Misal begitu kan ya, oh ya jelas, kenapa bahagia? Lamaranku diterima, oh jelas. Emang kamu ngelamar siapa? Sebutkan nama artis-artis internasional, oh pantas dia. Ya kan? Oh ya jelas, kenapa bahagia? Lihat tadi malam saya mimpi Rasulullah, jelas, ya kan ya? Jelas. Nah ini Rasulullah tanya, ajal, kita tuh harus paham. Hadis itu jangan dibaca lewat selesai, orang mudeng. Atau selesai rasanya enggak nyantol. Ya, rasanya enggak nyantol, enggak bekas di dalam hati. Ajal, kita harus membayangkan bagaimana ekspresi Nabi Muhammad SAW. Jangan dibayangkan Rasul kalau nyampaikan hadis sama sedih. Ajal. Apa kuwi? Ajal. Qala ajal. Ora cetha, Mas. Wong bahagia kok ajal. Yang bersemangat. Ajal, tentu, jelas toh saya bahagia, jelas saya berseri-seri. Kenapa begitu ya Rasulullah? Kalimat selanjutnya Nabi Muhammad SAW menjelaskan dengan jelas. Inna malakan atani faqala li ya Muhammad. Tadi barusan ada satu malaikat mendatangiku dan berkata kepadaku, ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad SAW, inna rabbaka yakululak, sesungguhnya Tuhanmu berkata kepadamu, ama yurdika, apakah engkau tidak ridho? Ridho itu artinya apa? Dalam ayat apa dalam hadis ini ridho itu artinya puas. Puas. Paham? Puas. Puas itu bahasa Jawanya lego. Bahasa Indonesianya lega. Ya lego kan di Indonesia ki lega gitu. Puas. Ya, bahasa Jawanya lego, plong. Ya, plong. Hatinya plong. Plong itu apa? Gak ada ganjalan lagi. Contoh begini, Mas ini kalau dinikahkan dengan perempuan tercantik di dunia dikasih uang 20 triliun, lego enggak, Mas? Nah ya, sing gelem sapa? Baru mikir aja ngomongnya lego. Betul kan ya? Nah ini ama yurdika. Jadi malaikat ini datang sama kalimatnya ini kalimat gimana? Kamu puas enggak? Itu sebetulnya
kamu puas nih, kamu pasti puas. Tapi bahasanya seneng ra kamu, ayo seneng apa ra? Nah, ayo seneng ra gitu loh. Puas gak? Ya kan, lega enggak nih gitu loh. Gimana? Sesungguhnya Tuhanmu sudah mengatakan kepadamu, sesungguhnya Allah Ta'ala mewahyukan, tidaklah la yusalli alaika ahadun min ummatika illa sallaitu alaihi asyran. Allah berkata, tidak satupun dari umatmu bersolawat kepadamu 1 kali, aku bersolawat kepadanya 10 kali. Dan tidak satupun dari umatmu mengucapkan salam kepadamu 1 kali, melainkan aku mengucapkan salam untuknya 10 kali. Kita biasa-biasa saja, wah parah ini. Ayo, ini Allah nggak ngasih surga loh, Allah nggak janjiin surga loh, nggak janjiin surga kawan untuk sholawat. Allah nggak janjiin surga, surga itu makhluk, surga itu terbatas. Sholawat ya Allah, laisa bi makhluk. Kapokmu kapan? Untuk sholawat ganjarannya nggak surga bro. Kenapa? Surga makhluknya Allah Ta'ala, ciptaannya Allah Ta'ala, kecil dibandingkan ini. Surga gedenya luar biasa, tapi itu makhluk, kecil dibandingkan ini. Balasan untuk orang yang mau memuji Nabi Muhammad SAW, balasan untuk orang yang mau mengagungkan Nabi Muhammad SAW, balasan untuk orang yang mau mengeluh-elukan baginda Muhammad SAW, bukan jannah, karena jannah terlampau kecil untuk membalas orang yang memuliakan, orang yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allahumma sholli wa sallim alaih. Makanya Allahnya bilang, apa kamu nggak senang tuh? 1 dari umatmu sholawat 1 kali, aku bersolawat kepadanya 10 kali. Masya Allah, sholawatnya Allah, fi'lullah, perbuatannya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah mengangkat derajatnya. Kalau judulnya Allah mengangkat derajatnya itu di atas surga, di atas surga. Allah mengampuni dosanya, Allah menutup aibnya. Makna Allah memberikan rahmat kepadanya, tapi makna yang hakiki fi'lullah, Allah bersolawat kepadanya. Bayangno loh mas, Allah solawat be awake dhewe loh. Kenapa dibilang 10 kali? Mubalaghah. 1 kali saja udah cukup. Tapi untuk menunjukkan over, aku bersalawat kepada umatmu loh, yang salawat kepadamu 10 kali, 1 kali, aku salawat 10 kali. Menunjukkan over. Ya Rasul bahagia, Rasul pun puas, lega. Kenapa? Karena kalau sudah Allah bersolawat untuk umatnya 1 kali, selesai semua dosamu, selesai semua hajatmu, selesai semua masalahmu, selesai semua urusanmu. Allah sudah bersolawat untuknya, selesai. Puas Rasulullah SAW. Plong. Lah ngono kok dhewe ora percaya, apa ya kabul ya? Aduh. Ini kalau bahasanya Habib Syekh, sodrun. Ya itu Habib Syekh gitu ya. Habib Syekh kan suka kalau ngomong begitu kan. Ini repot nih yang begitu-begitu repot. Sampai nabinya berkata seperti itu, wahyu dari Allah Ta'ala, masih nanya, fadilahnya baca sholawat apa? Aduh, ngeluh saya ngadepi orang seperti ini. Ngeluh, ini udah fadilah yang paling besar. Makanya untuk sholawat, Nabi SAW itu gak pernah ngasih, kamu akan dibangunkan istana di surga, enggak. Kamu akan diberi sungai-sungai, enggak. Yang ada apa? Dihindarkan dari api neraka, dimasukkan dalam surga. Ganjarannya surga saisine gak cukup mas. Surga dan semua isinya itu belum cukup untuk membalas orang yang bersolawat pada Nabi Muhammad SAW. Maka cukup dengan jannah, surga balasannya. Kenapa? Karena balasan tertinggi itu yang sifatnya makhluk adalah jannah. Makanya orang yang banyak solawat pada Nabi Muhammad SAW, itulah nanti orang yang bisa melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena Allah udah bersolawat terus untuknya. Ini orang-orang terpilih, ini yang dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, kelompok khusus ini. Ini kelompok khusus dari umat Islam, karena nggak semua orang yang beriman tergerak untuk banyak solawat. Dari yang sholat, dari yang ahli tahajud, dari yang ahli zikir, dari ahli sodakoh, dari ahli jihad, yang mulutnya mau banyak solawat pada Nabi Muhammad SAW, tidak semuanya. Makanya Habib Ali Habsyi dalam maulid simtudurannya, min khawasil mu'minin tashwiqan lis-sami'in min khawasil mu'minin. Maulid Simtudurar ini buku yang menjelaskan kehidupan Nabi Muhammad SAW ini tashwiqan lis-sami'in,
Ingin kutulis untuk apa? Membangkitkan rasa rindu bagi para pendengarnya, lissami'in. Siapa pendengarnya yang bisa kangen, bisa rindu pada Nabi Muhammad SAW? Min khawasil mu'minin. Mu'min khas, mu'min super, ya, mu'min khusus, kelompok khusus dari orang yang beriman. Saya yakin jenengan salah satu di antaranya. Amin. Kalau jenengan gak yakin, kebangetan. Lah ya toh ya. Wong kita ini suka sama sholawat, dengar sholawat suka, itu udah tanda-tanda yang luar biasa.